Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh memasuki hari yang baru oleh kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Pagi hari ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya berikan judul ketenangan di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Mazmur ini kita melihat kisah daripada Daud. Daud ini di dalam kehidupannya dia mengalami hal-hal yang sepertinya tidak aman. Di dalam masa dia mengembalakan kambing domba ayahnya, ketika di padang dia harus berjumpa dengan serigala, singa yang akan menerkam kambing dombanya. Sehingga dia harus berusaha dengan keras untuk dia berjuang supaya kambingnya tidak dimakan oleh serigala atau harimau. Tetapi kita bersyukur, Daud sekalipun dia mengalami hal yang tidak aman, dia bersyukur karena dia merasa tenang ketika dia ada di dekat dengan Allah. Bahkan ketika dia melawan Goliat, dia tahu pasukan Filistin yang begitu hebat itu, kalau manusia yang lain tidak ada yang berani, tetapi Daud berani karena dia tahu ada Allah yang beserta atas hidupnya. Demikian juga Daud, dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia mengalami banyak hal ketakutan. Tetapi bersyukur juga pagi hari ini firman Allah boleh datang dalam kehidupan kita. Bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Di hari-hari atau masa-masa ini dalam kehidupan kita pasca pandemi, ada banyak orang mengalami ketakutan. Mengalami rasa yang tidak aman. Mereka mungkin mengalami hal ketakutan di bidang ekonomi karena usaha yang mereka kerjakan, mereka alami kebangkrutan. Usaha yang tadinya lancar, tiba-tiba sekarang menjadi seret, sehingga mereka merasa takut, merasa khawatir, merasa tidak aman. Atau mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit. Keluarganya merasa takut karena melihat kondisi sakit yang dialami oleh orang tuanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang dalam hidup kita pagi hari ini. Bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Bagi orang kaya mungkin ketika dia merasa nggak aman, dia bisa bayar bodyguard untuk dia mengawal hidupnya, menjaga hidupnya. Tetapi bodyguard di dunia itu hanya sementara. Tetapi bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Bahkan kita bersyukur sebagai orang-orang percaya, keselamatan itu dia berikan buat setiap kita pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun keberadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari mendekatlah kepada Tuhan. Karena di dalam firman yang sudah kita baca tadi, dia adalah gunung batu. Gunung batu ini berbicara dia yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dia kota benteng kita, dia yang akan memberikan perlindungan dalam hidup kita. Kalau kita melihat contoh Bapak Ibu Saudara, Petrus ketika dia berjalan di atas air, ketika Yesus datang menghampiri murid-muridnya menyangka bahwa dia adalah hantu. Tetapi Petrus katakan, mari Tuhan kalau itu engkau suruhlah aku berjalan. Dan ketika Petrus berjalan di atas air ada tiupan angin. Dia mulai merasakan ada angin yang datang, mulai ada gelombang yang datang sehingga dia mulai takut. Dan akhirnya dia akan tenggelam. Tetapi saat itu karena kedekatan Petrus dia berteriak kepada Yesus, Yesus tolong aku. Karena kedekatan Petrus dengan Yesus, kita lihat di dalam Matius 14 ayat 30 ketika Petrus berteriak minta tolong kepada Yesus, Yesus langsung mengulurkan tangannya kepada Petrus sehingga dia tidak tenggelam. Pagi hari ini apapun yang menjadi ketakutan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran, masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin kita sedang menghadapi masalah, aku bingung mau curhat dengan siapa.
Mari datang kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Curhatlah dengan Tuhan, karena hanya Dia yang akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ketika beberapa waktu setelah kami menikah, suami saya itu pulang ke Bandung. Ketika dia naik bis itu di tengah jalan mengalami kecelakaan. Bis yang ditumpangi menabrak sebuah mobil, dan ban daripada mobil itu, bis yang depan itu terangkat karena ada mobil yang ketabrak, sehingga bis ini nggak bisa ngerem. Apa yang dilakukan oleh suami saya? Ada ketakutan terjadi, tetapi dia hanya bisa peluk jok di depannya, dia hanya panggil nama Yesus. Yesus, tolong. Dan puji Tuhan, bis itu tidak terguling, bis itu tidak menabrak rumah atau tidak masuk jurang, tetapi bis itu bisa berhenti dengan selamat. Dan seluruh isi dalam bis itu tidak ada pun satu pun yang terluka. Inilah kuasa Tuhan, itu begitu nyata buat setiap kita yang mau percaya dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Sekalipun Daud, tadi kita sudah melihat, dia alami hal-hal atau situasi yang tidak aman, tetapi dia percaya hanya dekat dengan Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan dia aman. Hanya dekat dengan Tuhan dia merasa tenang. Apapun keberadaan kita hari-hari ini, mendekatlah kepada Yesus. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Bahkan dia berkata di dalam Efesus 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari Bapak Ibu Saudara, mendekatlah kepada Yesus, karena hanya dekat Dia sajalah kita merasa tenang. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu boleh datang mengingatkan di dalam kehidupan kami, apapun keberadaan kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang merasa tidak aman, kami sedang merasa takut, kami merasa khawatir dengan fakta yang kami hadapi. Tapi satu hal, kami mau tetap percaya kepada Engkau. Firman-Mu berkata hanya dekat Engkau saja kami tenang. Oleh sebab itu mari Tuhan, kami mau jalin keintiman kami dengan Engkau. Sekalipun masalah boleh datang silih berganti dalam hidup kami mau tetap terus andalkan Engkau dalam hidup kami. Mari Tuhan, terus berkaryalah dalam hidup kami. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang ada, bahwa hidup kami untuk tetap kami mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kota kami. Mari Tuhan, hari ini kami memasuki hari yang baru. Kami percaya hari ini hari yang penuh dengan mujizat, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.